Jadi kalau bibit yang sudah rusak atau stagnan saja bisa kita perbaiki pertumbuhannya, apalagi kalau bibit itu memang sudah dalam kondisi yang sehat dan kuat ya teman-teman. Begitulah logika saya. Assalamualaikum Sobat Tani, berjumpa lagi. Di video kali ini saya ingin spill ya, atau berbagi cara saya dalam melakukan perawatan pada tanaman anggur yang masih dalam fase pertumbuhan ya, khususnya pada tanaman yang sebelumnya itu bibit yang bisa dikatakan rusak ya, rusak atau dia stagnan atau dia sekarat lah bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi bibit ini di depan kita ini adalah bibit anggur varian akademik ya, yang saya beli beberapa bulan yang lalu. Ketika sampai di rumah yang saya beli secara online, ternyata bibitnya bibit sortir ya, bibit yang sudah lama tidak terjual, lalu kondisinya itu kurus ya, batangnya kurus. Dan ternyata juga membawa jamur. Kemarin ini sempat parah terkena jamur embun tepung, lalu ada juga kemarin kena serang trip juga ya. Jadi kalau teman-teman sudah menonton video saya yang sebelum-sebelumnya, itu ada saya spill ya tentang tanaman ini di video-video saya. Bibit ini dalam kondisi seperti apa ya kemarin ya, cukup parah lah dia, kurus. Jadi sebagai perbandingan, kemarin sempat saya bandingkan batang anggur ini itu sama dengan tambang ini ya. Kemarin itu sama persis, bahkan mungkin lebih kecil daripada tambang ini kondisinya. Lalu pucuknya itu stagnan ya, tunas airnya ini tidak ada kemarin. Jadi hanya ada bat saja di sini. Jadi hanya ada bat, tidak ada pertumbuhan tunas air, nongol saja tidak tunas airnya kemarin. Lalu daun-daun tuanya di sini kemarin sudah pada rontok ya, karena itu daun-daun tuanya masih ada embun tepungnya kemarin. Lalu ada yang kena trip juga ya. Tapi karena bibitnya masih hidup ya, saya pikir bisa dirawat lah, bisa kita perbaiki. Sekalian kita belajar ya cara merawat bibit, karena logika saya kalau bibit yang rusak pun atau bibit yang stagnan pun bisa kita sehatkan, bisa kita perbaiki pertumbuhannya, apalagi bibit yang memang sudah dalam kondisi yang sehat dan baik ya, yang pertumbuhannya sudah vigor, batangnya besar, daunnya itu segar ya. Tentu akan sangat mudah bagi kita dalam melakukan perawatannya untuk melakukan pertumbuhannya ya. Jadi kurang lebih logika saya seperti itulah. Kalau bibit yang rusak saja bisa kita perbaiki, apalagi bibit yang memang sudah baik seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang ingin saya bagikan kali ini ialah cara sederhana saya dalam melakukan perawatan pada bibit-bibit yang seperti ini ya. Karena sering saya bilang juga, kalau di musim penghujan seperti ini memang waktunya kita untuk mengejar fase vegetatif atau fase pertumbuhan ya. Ini kesempatan kita, karena di musim penghujan seperti ini bisa kita perhatikan ya, di setiap tanaman, di setiap tumbuhan itu pasti di musim penghujan itu pertumbuhannya sangat baik. Nah, waktu inilah kita perbaiki nutrisinya, kita berikan perawatan yang maksimal agar pertumbuhan ini, harapannya batang ini, tanaman ini bisa baik nantinya. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi ingin saya bagikan cara saya dalam melakukan perawatan ya. Nah, kalau untuk media tanam, cara pindah tanam itu di video-video saya sebelumnya sudah sering saya spill ya. Nah, jadi bibit ini perubahannya sekarang yang sudah signifikan ialah yang pertama, sudah ada tunas air ya. Dia sudah mengeluarkan banyak tunas air, hampir merata di setiap ketiak daun. Ini mengeluarkan tunas air, dimana di sebelumnya ya
bibit ini tidak ada sama sekali yang namanya tunas air, hanya ada mata bat kecil di ketiak daun. Jadi tidak ada pertumbuhan sama sekali tunas airnya. Dia hanya ada daun seperti ini, lalu mata bat yang kecil ya, seperti itu. Nah, yang kedua ialah batangnya teman-teman. Nah, batangnya ini kemarin sempat di video sebelumnya itu saya bandingkan dengan tambang ini ya, dengan tali ini itu sama, bahkan mungkin lebih kecil dari tambang ini. Nah, sekarang bisa kita perhatikan perbandingan keduanya. Sudah ada sedikit perbedaan ya, dimana batang anggur ini sudah lebih membesar dari tambang ini. Kalau teman-teman tonton videonya, teman-teman pasti lihat ya perbandingan tambang dengan batang utama ini. Nah, itu perubahan yang sudah kedua. Nah, perubahan yang ketiga ialah pucuk muda ya. Nah, ini pucuk mudanya seperti ini. Ya, pucuk mudanya sudah aktif. Kemarin pucuk mudanya kalau nggak salah itu masih di sekitar sini ya, dia belum sampai sekitar di sekitar tali tambang yang berdiri ini. Nah, di sekitar tambang yang posisinya vertikal seperti ini. Nah, ini kondisi pucuk mudanya kemarin sekitar di sini atau di sinilah, di sini. Nah, dan itu kondisinya stuck ya. Dia tidak aktif pertumbuhannya. Maksudnya tidak aktif itu ya dia tidak seperti ini. Kalau seperti ini kan dia bisa kita lihat bahwa pertumbuhan pucuk mudanya itu aktif ya, seperti ini. Dimana ruas batang daun antar daun itu sudah mulai panjang ya, seperti ini, sudah mencapai 4 jari, sudah mencapai 4 jari, dimana sebelumnya ya ruasnya bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, 3 jari tidak sampai dia ini. Nah, di sini kemarin kalau nggak salah waktu dia stuck itu. Nah, jadi ruasnya pun sudah kelihatan ya, yang sehat pertumbuhannya sama yang tidak sehat. Nah, ini yang dia pertumbuhannya sudah sehat, ruas antar daunnya sudah panjang, yang ini belum ya, karena ini kemarin kondisi dia makin masih stuck, jadi ruasnya masih pendek ini kemarin. Nah, jadi itu, lalu pucuknya ya, buat sebagai tanda bahwa pucuk muda ini aktif, dia sudah ada sulur ya, dimana kemarin dia sulurnya tidak ada. Jadi kalau stagnan itu biasanya dia walaupun mengeluarkan sulurnya itu seperti mata pancing ya, dia kecil sekali, sudah membengkok seperti ini. Nah, tapi kalau sulurnya panjang seperti ini ya, pertumbuhannya baik seperti ini, nah berarti itu juga menjadi salah satu tanda bahwa pertumbuhan pucuk mudanya itu tidak stagnan atau sedang aktif. Tuh, lalu tandanya juga ya, di pucuk muda yang paling ujung ini dia melengkung seperti ini teman-teman, dia melengkung. Itu tanda bahwa pertumbuhan pucuknya sedang aktif. Kalau dia tidak aktif biasanya dia tidak melengkung. Atau seperti ini. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh pucuk muda yang belum aktif, dia seperti ini. Daun ini lebih tinggi daripada pucuk mudanya seperti ini. Nah, kalau ini kan tidak ya. Daun ini di bawah pucuk muda yang sedang aktif pertumbuhannya. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Jadi itulah sedikit perbedaan ya, setelah beberapa minggu kita lakukan perawatan ya pada tanaman anggur ini. Alhamdulillah sudah ada perbedaan yang meskipun tidak banyak, tapi ya sudah cukup signifikan perubahannya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya seperti apa perawatan saya ya. Perawatan saya ini sebenarnya cukup sederhana ya, dan murah tentunya, tidak mengeluarkan biaya yang banyak teman-teman. Tidak mengeluarkan yang banyak biayanya. Nah, ini batang cabang primernya, batang primernya. Nah, ini ada bat yang sudah pecah ya. Nah, ini batnya sudah pecah. Nih, yang di bawah dia sudah terdorong untuk mengeluarkan pucuk-pucuk muda, yang dimana kondisi sebelumnya itu sangat parah teman-teman. Nah, ini harapannya mudah-mudahan dengan lakukannya perawatan seperti ini bisa membuat tanaman ini yang tadinya stagnan bisa menjadi vigor dan bisa memproduksi buah yang banyak teman-teman. Nah, langsung saja ke proses perawatannya seperti ini teman-teman. Yang pertama saya siapkan ialah oh ya, ini saya spill dulu media tanamnya. Media tanamnya ini seperti yang video-video sebelumnya ya, tetap media tanam. Ini saya berikan topping di atasnya bahan organik, kohe kambing dicampur dengan sekam mentah ya. Kalau ada yang lain juga boleh, lebih bagus. Nah, jadi sudah saya aplikasikan beberapa minggu yang lalu seperti ini. Kenapa saya harus banyak bahan organik? Karena saya sudah memahami tekstur dan kondisi tanah di tempat saya menanam ini teman-teman. Nah, ini tekstur tanah yang ada di tempat saya. Tanahnya liat ya teman-teman ya, padat dan miskin akan unsur organik ya.
Kalau dipencet seperti ini dia padat. Ini kalau di banyak air dia menjadi becek. Kalau dia sedikit air dia menjadi keras seperti batu, teman-teman. Ini kondisi tanah saya di tempat saya menanam ini. Makanya dalam menanam ini, tanah ini saya gemburkan, lalu saya taburi, saya campuri dengan unsur organik yang banyak, sebanyak mungkin, teman-teman. Jadi tanah ini harapannya dia bisa menjadi lebih gembur dan subur. Jadi dia tidak keras lagi. Karena tanah seperti ini kan serba salah. Dia banyak air jadi becek, dia sedikit air menjadi keras seperti batu, teman-teman. Makanya kita harus menambahkan banyak bahan organik di sini. Nah, ini ada yang sudah saya spill media tanamnya ya, teman-teman ya. Nah, lalu bahan-bahan apa saja yang sudah saya siapkan untuk melakukan perawatan yang rutin? Yang pertama ialah ini ya, teman-teman. Ini air biasa yang saya campur dengan air larutan bawang merah, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini kemarin 3-5 siung bawang merah saya iris-iris atau caca-caca, saya masukkan ke dalam wadah ini, botol ini, lalu saya berikan air full seperti ini sampai di sini, teman-teman. Nah, sampai di sininya, teman-teman. Terus saya berikan air ya, saya diamkan minimal selama 2 hari, teman-teman. Setelah beberapa hari atau 2 hari itu biasanya dia udah sedikit membutek warnanya ya, sudah seperti kabur seperti ini, tidak bening lagi, dan aromanya pun sudah sedikit berbeda. Ada aroma bawang-bawangnya yang sudah sedikit mungkin ya membusuk atau seperti apalah ya, aromanya itu sulit saya jelaskan. Nah, ini yang pertama. Lalu bagaimana pencampurannya dengan air yang ingin kita aplikasikan? Jadi larutan bawang merah ini tadi saya campur dengan air biasa dengan perbandingan 1:10, teman-teman. Jadi kalau satu ini kita berikan 10 air biasa, teman-teman. Nah, seperti itu kalau untuk dikocor ya. Ini untuk aplikasi kocornya. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua ini, teman-teman. Yang kedua ini adalah humus ya, humus yang kita ambil dari rumpun bambu, teman-teman. Humus dari rumpun bambu ini banyak sekali manfaat, ini sangat baik, sudah terbukti ya, saya sendiri membuktikannya kegunaan daripada humus atau tanah atau lapukan yang ada di bawah rumpun bambu, teman-teman. Ini bisa kita ambil secara gratis di bawah rumpun bambu di alam liar ya, teman-teman. Ini kita hadiah dari alam yang bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan proses tanam menanam, teman-teman. Nah, jadi ini. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini nanti sebagai tambahan nutrisi agar dia lebih baik lagi, kita bisa mengaplikasikan NPK 16, NPK seimbang, teman-teman. NPK seimbang yang seperti ini berwarna biru. Ini nanti kita aplikasikan juga, tapi sedikit saja, teman-teman. Yang banyak itu ya yang seperti ini, yang organiknya. Kalau yang gini kimia, saya sedikit saja, teman-teman. Makanya kita bisa dikatakan murah. Ini 5 siung, 5 atau 3 siung bawang merah ya, dicampur seperti ini. Dan ini kita ambil di alam secara gratis. Mau bawa 1 karung, 2 karung silakan, di alam ada disiapkan. Yang kita beli hanya ini, teman-teman. Bawang merah kita beli, tapi kita pakai mungkin ya nebeng-nebeng di rumah tangga ya, kebutuhan. Makanya saya bilang kan perawatan ini perawatan yang murah, teman-teman, tidak mahal, tidak memakan biaya yang banyak. Daripada kita membeli pupuk kimia beberapa macam untuk melakukan pertumbuhannya, semakin lama mungkin dampaknya kurang baik. Tapi kalau dengan cara seperti ini, mudah-mudahan semakin lama itu akan semakin baik. Nah, langsung saja kita aplikasikan ya perawatannya. Yang pertama, teman-teman, kita aplikasikan cairan bawang, larutan bawangnya ya, larut cair. Mari kita membasahi media tanamnya, teman-teman, agar media tanamnya sedikit lembab. Kita aplikasikan larutannya ini di sekitar tanaman. Jangan terlalu dekat, teman-teman. Jangan terlalu dekat dengan batang utamanya, pada batang tanaman ini. Nah, dengan harapan seperti ini, mudah-mudahan pertumbuhannya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kenapa saya sering mengaplikasikan pupuk dan sebagainya itu jauh dari batang utama, itu supaya akar yang ada di sekitar sini itu terpacu untuk mengejar nutrisi yang ada di sebelah sini. Jadi akarnya bisa menyebar, teman-teman, karena kita tanam di grounding. Nah, setelah media tanamnya lembab seperti ini, kita lalu aplikasikan ini, teman-teman, pupuk
pupuk NPK-nya ya. Nah, jadi kita buat garis seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, 1 jari dari permukaan. Nah, kita aplikasikan pupuk NPK-nya di sekitar seperti ini supaya merata ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tutup ya, 1 sendok makan saja teman-teman. Tidak usah banyak-banyak. Sebenarnya kalau dikocornya lebih banyak lagi, lebih sedikit lagi pemakaiannya untuk NPK-nya kalau dikocor. Nah, sudah kita tutup ya pupuknya, lalu langsung kita berikan topping lagi. Kita timpa toppingnya dengan ini humus akar bambu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini, insya Allah pemupukan yang kita lakukan ini akan lebih efektif karena dia tidak terjadi penguapan teman-teman. Jadi pupuk kimia yang sudah kita aplikasikan itu dia tidak akan menguap. Nah, kalau di tempat teman-teman tidak ada pembatas atau pagar bagi tanaman, saran saya ya media tanamnya bisa ditutup ya teman-teman, dan genting atau lain sebagainya agar tidak dikorek-korek oleh ayam teman-teman, karena ayam sangat tertarik dengan humus seperti ini. Biasanya kalau tidak kita tutup seperti ini, ayam akan terdorong untuk mengorek-ngoreknya di sini, karena di sini banyak mengandung makanan mungkin ya bagi mereka, atau mudah untuk dikorek-korek sama mereka. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, cara perawatan murah untuk memacu pertumbuhan tanaman agar lebih subur lagi teman-teman. Nah, nanti ke depan akan saya update lagi perkembangan daripada tanaman ini teman-teman ya. Akan saya update lagi perkembangannya seperti apa. Cara seperti ini sudah alhamdulillah sudah terbukti di tanaman saya yang lainnya. Contohnya kemarin ada juga saya spill di video sebelumnya, itu ada tanaman anggur sen muskat ya. Nanti akan saya spillkan bagaimana perubahannya sekarang, bagaimana bentuk tanamannya sekarang ya. Kita bandingkan dengan kondisi dia awal kita pindah tanamkan, waktu dia stagnan, waktu dia terserang oleh hama ya. Nah, sekian dulu teman-teman video kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pengalaman boleh dibagikan di kolom komentar agar kita sama-sama paham dan paham sama-sama. Jika ada yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar, kita sharing-sharing ya. Sekian dulu, salam pertanian, salam kuku hitam.